Assalamualaikum, selamat datang di channel Beta CPNS. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang prediksi soal-soal untuk Kementerian Perhubungan, khususnya perhubungan udara, bagian yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian pertamanya, silakan cek di channel ini, di playlist ada SKB Kemenhub. Soal nomor 1, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggaraan bandar udara. Unit penyelenggaraan bandar udara atau yang disebut dengan UPBU berfungsi sebagai berikut, kecuali A. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang. B. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang. C. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara atau disebut Upfront Movement Control (EMC), serta penyusunan jadwal penerbangan atau slot time. D. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos, dan kargo, serta barang berbahaya dan senjata. E. Pelaksanaan pengawasan rencana dan program. Jawabannya yaitu E. Pelaksanaan pengawasan rencana dan program. Berikutnya soal nomor 2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016, klasifikasi unit penyelenggaraan bandar udara terdiri dari berikut ini, kecuali A. Kantor unit penyelenggaraan bandar udara kelas 1 utama dan kelas 1. B. Kantor unit penyelenggaraan bandar udara kelas 2 dan kelas 3. C. Kantor unit penyelenggaraan bandar udara kelas 4 dan kelas 5. Dan D. Satuan pelayanan bandar udara. Jawabannya yaitu C. Kantor unit penyelenggaraan bandar udara kelas 4 dan kelas 5. Jadi kelas 4 dan kelas 5 untuk UPBU itu tidak ada. Berikutnya nomor 3, bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi adalah pengertian dari A. Bandar udara pengumpul atau hub. B. Bandar udara pengumpan atau spok. C. Bandar udara nasional. D. Bandar udara internasional. Jawabannya yaitu A. Bandar udara pengumpul atau hub. Berikutnya nomor 4. Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional atau disebut PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5 juta orang per tahun adalah pengertian dari A. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer. B. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder. C. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier. D. Bandar udara pengumpan atau spok. Jawabannya yaitu A. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer. Berikutnya nomor 5.
Apa yang dimaksud dengan istilah kode angka, code number, dalam menentukan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara berdasarkan kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang atau barang, yaitu A. Perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar atau jarak roda terluar pesawat. B. Perhitungan panjang landasan pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplane reference flight length atau IRVL. C. Perhitungan bentang sayap. D. Perhitungan jarak antara roda utama terluar. Jawabannya yaitu B. Perhitungan panjang landasan pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplane reference fuel length IRVL. Selanjutnya nomor 6. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum disebut A. Badan usaha perhubungan. B. Badan usaha udara. C. Badan usaha bandar udara. D. Badan usaha umum. Jawabannya yaitu C. Badan usaha bandar udara. Berikutnya nomor 7. Lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan ke bandar udaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial disebut A. Unit penyelenggaraan bandar udara. B. Badan usaha pemerintah. C. Otoritas bandar udara. D. Bandar udara negara. Jawabannya yaitu A. Unit penyelenggara bandar udara. Nomor 8. Lembaga pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan disebut A. Unit penyelenggara bandar udara. D. Direktorat bandar udara. C. Administrasi bandar udara. D. Otoritas bandar udara. Jawabannya yaitu D. Otoritas bandar udara. Berikutnya nomor 9. Proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan atau rintangan penerbangan disebut A. Jaringan navigasi. B. Jaringan kardiografi. C. Navigasi penerbangan. D. Kontrol emoginity. Jawabannya yaitu C. Navigasi penerbangan. Berikutnya nomor 10. Kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas disebut A. Bandar udara. B. Lapangan udara. C. Airport. D. Aerodrome. Jawabannya yaitu D. Aerodrome. Berikutnya nomor 11. Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang
dan fasilitas umum lainnya disebut A. Keselamatan penumpang, B. Keselamatan nasional, C. Keselamatan penerbangan, D. Keselamatan transportasi. Jawabannya yaitu C. Keselamatan penerbangan. Berikutnya nomor 12. Suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur disebut A. Keamanan penumpang, B. Keamanan penerbangan, C. Keamanan nasional, D. Keamanan transportasi. Jawabannya yaitu B. Keamanan penerbangan. Selanjutnya nomor 13. ICAO adalah singkatan dari A. International Civil Aviation Organization, B. International Coast Aviation Organization, C. International Civil American Organization, D. Institute Civil Aviation Organization. Jawabannya yaitu A. International Civil Aviation Organization. Selanjutnya nomor 14. Dalam dunia perhubungan udara atau penerbangan, lapangan terbang perintis atau padang terbang disebut A. Airfoil, B. Airborne, C. Airworthy, D. Airstrip. Jawabannya yaitu D. Airstrip. Selanjutnya nomor 15. Apa yang dimaksud dengan airborne? A. Sistem dalam pesawat udara berdasarkan sinyal radar pengamat sekunder, B. Sebuah pesawat udara yang dalam kondisi terbang atau sedang terbang setelah tinggal landas tak kala semua roda-rodanya telah lepas dari permukaan landasan pacu, C. Tingkatan resiko dari kedekatan pesawat udara dalam hal resiko tabrakan yang serius yang telah terjadi, D. Suatu stasiun dalam penyelenggaraan telekomunikasi penerbangan. Jawabannya B. Sebuah pesawat udara yang dalam kondisi terbang atau sedang terbang setelah tinggal landas tak kala semua roda-rodanya telah lepas dari permukaan landasan pacu. Selanjutnya nomor 16. Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas di bawah ini kecuali A. Manfaat, adil dan merata, B. Keterpaduan dan kemandirian, C. Praktis, D. Keseimbangan dan keterbukaan, E. Kebangsaan dan kenusantaraan. Jawabannya C. Praktis. Berikutnya nomor 17. Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan di bawah ini kecuali mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman dan nyaman dengan harga yang wajar dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. B. Memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. C. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional. C. Mempererat hubungan antar sesama. D. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jawabannya yaitu D. Mempererat hubungan antar sesama. Berikutnya soal nomor 18. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1
tahun 2009 tentang penerbangan, setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelayakudaraan. Sertifikat kelayakudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 terdiri atas: A. Sertifikat kelayakudaraan umum dan standar. B. Sertifikat kelayakudaraan umum dan non-standar. C. Sertifikat kelayakudaraan standar dan non-standar. D. Sertifikat kelayakudaraan standar dan khusus. E. Sertifikat kelayakudaraan umum dan khusus. Jawabannya yaitu D. Sertifikat kelayakudaraan standar dan khusus. Berikutnya nomor 19. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sertifikat kelayakudaraan standar diberikan untuk pesawat terbang dengan kategori berikut, kecuali: A. Transport dan normal. B. Kegunaan utility, komuter dan aerobatik. C. Helikopter normal dan transport. D. Pesawat militer. E. Kapal udara dan balon penumpang. Jawabannya yaitu D. Pesawat militer. Nomor terakhir 20. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara, dan komponen lainnya untuk mempertahankan keandalan dan kelayakudaraan secara: A. Bertahap. B. Berkelanjutan. C. Otoritas. D. Otoriter. E. Otonom. Jawabannya yaitu B. Berkelanjutan. Sekian materi hari ini. Terima kasih.